Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah pada bulan Rajab ini Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam iman, dalam Islam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Semoga Allah berkahi Rajab kita, Sya'ban kita nanti, dan insya Allah kita diberi rezeki bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nah, pada malam ini jamaah sekalian kita kembali mengkaji kitab Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Lit-Tifl, atau kitab Prophetic Parenting, cara Nabi mendidik anak. Kita sampai kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik anak, mendidik sibyan, bayi pada hari ke-7 kelahiran. Jadi Bapak Ibu, agama kita ini sangat istimewa. Innad dina indallahil Islam. Agama inilah satu-satunya yang diterima di sisi oleh Allah Ta'ala. Dan inilah agama yang memberi tuntunan kepada kita sedetail-detailnya, sejelas-jelasnya, bagaimana mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita. Bagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ke-7, ya, Yaumus Sabi' minal wiladah, hari ke-7 dari kelahiran anak. Ada beberapa. Yang pertama adalah memberikan nama yang baik kepada anak. Allah Ta'ala menyampaikan kepada kita bahwa Qul Allah awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Allah memerintahkan para hambanya ini untuk mensifati Allah dengan sifat-sifat nama-nama yang baik. Maka Allah berfirman, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai asmaul husna atau nama-nama yang terbaik. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk memanfaatkan nama-nama tersebut. Ya, tadi ya, serulah Allah atau Ar-Rahman itu nanti nyambung dengan nama anak. Rasulullah bersabda, tasammau bi asma'il anbiya wa habbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman wa asdaquha Harithun wa Hammam wa aqbahuha Harbun wa Murrah. Nah, ini Rasul ngasih pedoman memberi nama. Berilah nama anak-anak kalian ini dengan nama para nabi. Nah, jadi kalau ada nama anak Adam, Idris, nama meleh Nabi Muhammad, Ibrahim, Musa, Shu'aib, Zakaria, Yakub, Yusuf, Musa, Harun, Dawud, Sulaiman, pokoknya nama Nabi itu sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan sebaik-baik nama atau nama yang paling Allah Ta'ala cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Nah, jadi kalau ngasih nama bisa menggunakan nama Abdullah atau Abdurrahman, atau Abdun digandeng dengan nama Allah, Abdul Quddus, Abdul Jalil, Abdus Somad, Abdur Razzaq, boleh. Kemudian sejujur-jujur nama adalah Harith, yaitu orang yang memiliki kemauan atau keinginan. Wahammam, orang yang memiliki himmah, memiliki cita-cita. Jadi boleh namanya Harith pakai sa. Kalau Haris pakai sin atau sod itu beda makna. Hammam, orang yang punya himmah, punya cita-cita yang tinggi. Kemudian Rasul ngasih contoh nama yang buruk, dan seburuk-buruk nama adalah harb, perang, maupun murrah, pahit. Ono jeneng namanya pahit, enten teng kampung mriki namanya pahit, enten pahit. Ada. Nek legi alhamdulillah, berarti bukan murah kan. Kalau ini yang jelek, pahit, perang, sial, setan, nama yang jelek-jelek itu jangan diberikan sebagai nama kepada anak. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita fungsinya nama. Innakum tud'aun yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian kelak akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak-bapak kalian. Maksudnya itu namanya pakai bin ya, namanya Fulan bin Abu Fulan. Nama saya Fatan, Muhammad Fatan bin Mujamil Rosyad. Nah, kayak gitu Muhammad bin Abdullah, Sulaiman bin Dawud. Jadi dipanggil namanya dan nama bapak-bapaknya. Fa ahsinu asma'akum, maka indahkanlah, ihsankanlah, baikkanlah nama-nama kalian. Jadi kalau dipanggil tuh mboten ngisin-ngisini, karena namanya baik, namanya bagus. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberi nama, bukan hanya menyuruh, tapi beliau memberi nama putra-putrinya dengan nama-nama yang baik. Qasim, Abdullah, nama mulai Ibrahim, terus yang putri Zainab, Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Begitu pula ketika diminta ya memberi nama para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nama-nama yang baik. Contohnya dalam catatan Ibnu Salah ada sahabat namanya Abdullah, jumlahnya pinten? 220. Dalam catatan Al-Iraqi lebih banyak lagi, jumlahnya 300. Jadi banyak sahabat diberi nama dengan nama Abdullah. Contoh yang diberi nama Abdullah terkenal, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan sejumlah sahabat yang lain. Contohnya ini diceritakan. Ada seorang ibu namanya Ummul Fadl. Dia ini berada di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul memberi kabar kepada Ummu Fadl, ya Ummul Fadl. Lalu si ibu ini menjawab, labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Kemudian Rasul bersabda, sesungguhnya engkau hai Ummu Fadl akan mengandung seorang anak laki-laki.
Kemudian Ummu Fadl bertanya, bagaimana bisa terjadi sementara kaum Quraisy telah bersumpah tidak akan menghamili kaum wanita? Beliau bersabda, itulah yang aku katakan kepadamu. Jadi Rasul dapat kabar dari Allah bahwa Ummu Fadl yang solihah ini akan punya anak, meskipun kaum kafir Quraisy melarang. Urusan anak itu bukan urusannya menungso, urusannya Allah. Dilarang sekalipun kalau Allah sudah berkehendak pasti terjadi. Kalau engkau telah melahirkan anakmu, bawa kepadaku. Ini satu di antara sunnah ya, ketika itu para sahabat kalau melahirkan membawa anaknya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul, Ummu Fadl hamil, melahirkan anak laki-laki sesuai kabar dari Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dibawalah dia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian beliau memberi namanya Abdullah. Kemudian aku datang kepada Abbas suaminya dan aku ceritakan hal itu. Kemudian dia tersenyum. Lalu Abbas menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasul melihat Abbas pamannya, Abbas itu orangnya tinggi, gagah, tampan. Nanti punya anak selain Abdullah bin Abbas juga punya anak namanya Al-Fadl. Al-Fadl digambarkan husnus sya'ri, rambutnya indah dan wajahnya menawan, sehingga ketika para gadis lewat itu seneng terpukau dengan Al-Fadl bin Abbas, ya kayak bapaknya ini. Kemudian ketika Rasul melihatnya, beliau kemudian berdiri menyambut pamannya itu. Beliau mencium di antara kedua mata Abbas, kedua mata berarti daerah sini ya. Kemudian mendudukannya di samping kanan beliau, lalu beliau bersabda, ini adalah pamanku. Sesiapa yang mau silahkan membanggakan pamannya. Itu cara Rasul untuk memuliakan pamannya. Nanti kita tahu Abbas ini Muslim, menjadi orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Abbas berkata, jangan terlalu dibesar-besarkan wahai Rasulullah. Malu juga ini Abbas ini dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bersabda, kenapa tidak? Anta ami, engkau adalah pamanku dan satu di antara kerabatku yang tersisa. Paman, kata Rasul, itu kedudukannya sama dengan bapak. Jadi makanya kalau di Jawa namanya pun apa? Pak D kalih Pak Le, bapak gede, bapak cilik, karena kedudukannya setara dengan bapak. Begitu pula bibi, bibi itu juga kedudukannya setara dengan ibu, makanya bude sama bule, ibu gede, ibu cilik. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nama-nama yang baik, nama para nabi, nama tadi ya, Abdunya Allah, Abdullah, Abdurrahman dan semisalnya, nama-nama orang soleh dan yang semisalnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga melarang memberi nama-nama yang buruk. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengganti nama-nama yang buruk. Contohnya, Rasul pernah mengganti nama yang buruk itu diganti dengan nama yang baik. Contohnya, Rasul melarang memberi nama napa niki? Memberi nama Asiyah, bukan Aisyah tapi Asiyah, dari kata maksiat. Mosok anak dikasih nama Asiyah, wanita yang bermaksiat. Maka oleh Rasul nama itu diganti menjadi Jamilah. Jadi namanya Asiyah dari kata maksiat diganti menjadi nama Jamilah. Ini contoh Rasul melakukannya.
Kemudian Rasul juga melarang beberapa nama yang artinya baik tapi tidak dianjurkan jadi nama orang. Contohnya apa? La tusammayanna ghulamaka yasaron. Jangan sekali-kali memberi nama anakmu yasar, kiri, robah, untung, najih, berhasil, dan aflah. Jadi ternyata beberapa nama itu nggak boleh. Pak Untung, terus gimana kalau sudah kadung untung, nama meleh, najih juga dipakai di banyak tempat ya. Najih itu artinya nama sukses, berkah. Pak Barokah ada nggak? Bu Barokah ada nggak? Nah, ini kata ulama itu tidak sampai haram, tapi makruh kalau bisa pakai nama yang lain. Kenapa? Karena begini contohnya, namanya gini, kalau dalam bahasa Arab ya, hal huna najih gitu namanya. Apakah di sini ada najih, ada orang yang sukses atau orang yang berhasil, kemudian si najih itu yang punya nama najih itu nggak ada di situ. Terus kemudian dijawab laisa huna najih, gitu. Tidak ada yang sukses di sini. Nah, itu maksudnya paham ya? Jadi nama-nama ini kalau ditanya orangnya pas nggak ada, itu seakan-akan jadi yang lain itu nggak dapat untung, nggak dapat keberhasilan. Makanya di dalam bahasa Arab ini menjadi sangat sensitif. Nah, oleh karena itu hukumnya bukan sampai haram, nggak sampai berdosa, tetapi lebih disukai kalau menggunakan nama-nama yang lain, nama-nama yang tadi dianjurkan, nama nabi, nama sahabat, nama orang soleh, nama Abdullah, Abdurrahman, dan semisalnya. Kalau sudah kadung ya sebenarnya nggak apa-apa juga kalau memang niatnya baik. Tadi ya ada untung, ada nomor tadi kalau bahasa Arabnya rabah, robah, kemudian najih, sukses, berhasil, dan semisalnya. Kemudian nama-nama lain juga yang termasuk dilarang, maksudnya dianjurkan tidak, itu adalah rafi', tinggi. Nah, ini juga termasuk yang dilarang. Kalau bisa ya, tapi di sini ada ya rafiq. Nah, ada yang pakai qaf, ada yang pakai ain. Rafi' itu ada juga. Nah, kalau itu gimana? Ya kata ulama ini nggak sampai jatuh pada haram, tapi makruh. Itu masalah nama. Kemudian Al-Mawardi, ini Bapak Ibu penulis kitab Nasihatul Muluk, nasihat untuk para raja, itu memberi saran. Kalau memberi nama anak, perhatikan 3 kriteria. Pertama, ambillah nama, maksudnya berikanlah nama kepada anak itu dengan mengambil nama orang-orang yang berpegang teguh kepada Islam. Contohnya nama para nabi, nama orang-orang soleh seperti para sahabat, ulama tabi'in atau tabi'ut tabi'in, atau pahlawan kita umumnya ya, ulama-ulama Indonesia, pahlawan Indonesia yang berpegang teguh kepada Islam sampai akhir hayat. Nah, ini yang belum pada nikah ini silahkan daftar nama ini ya. Nih, ibu-ibu juga boleh, bapak-bapak juga boleh ngusulkan. Nanti kalau punya cucu, memberikan saran kepada mantu dan anaknya, nama untuk cucunya. Kemudian yang kedua, kriteria yang kedua adalah nama yang diberikan tuh kalau bisa jumlah hurufnya sedikit, jangan panjang-panjang, ringan diucapkan dan gampang didengar. Nah, jadi kalau ngasih nama itu jangan yang susah-susah. Gimana ngiling gini? Ada daerah itu bahasanya emang aneh. Jadi kalau kita ditanya nama siapa? Saya itu punya videonya kon baleni ya ora iso itu. Namanya itu pokoknya namanya unik. Nah, itu kalau saran dari Al-Mawardi, kalau ngasih nama anak itu hurufnya sedikit, mudah diucapkan dan enak atau gampang didengar.
Contohnya sinten? Napa? Siti ngoten nggih. Siti napa meneh? Rudi. Nek teng Jiang Jawi kan ngoten. Napa meneh? Harun, Musa. Nah, kan ringan niku. Isa, kan ringan niku. Hari, Putra, Ali. Nah, ini kan ringan-ringan nggih. Ini nasihat Al-Mawardi. Kemudian kriteria yang ketiga, nama itu memiliki makna yang baik. Maknanya baik dan sesuai dengan pemilik nama serta kondisi status sosialnya. Nah, jadi kalau dia ini umpamanya anak para raja gitu ya, namanya yang gagah-gagah gitu. Kalau nama pedagang mungkin yang berhubungan dengan sukses dagang. Nah, kalau nama orang kebanyakan ya namanya yang enak didengar, maknanya baik, tapi nggak usah muluk-muluk. Jadi namanya kalau menurut Al-Mawardi tolong sesuaikan dengan kondisi sosialnya. Ya kalau di Jawa tentu namanya beda dengan di luar Jawa atau beda dengan di luar Indonesia. Gitu ya, menyesuaikan kondisi masyarakat. Ini saran dari Al-Mawardi. Pripun enten pertanyaan masalah nama? Karena ini sudah pernah kita bahas nggih. Ini sekedar mengingatkan kembali. Napa? Pun kebacut, nek elek gantos. Kalau jelek bancaan meleh. Jadi kalau ngikuti Rasul nggih, kalau namanya jelas-jelas jelek, contohnya tukang maksiat, mau nyolong, sarik kan tukang curi, atau kita ngasih nama, ada orang ngasih nama anaknya pakai nama hewan. Kalbun, kirdun, bakoroh, ngoten nggih. Nah, itu ya kalau bisa ganti nama. Ganti nama kemudian bancaan ya. Kita diundang makan-makan. Atau ditambahi. Nah, ada teman kami itu namanya itu nama yang ada kaitannya sama kesyirikan. Oleh ustadznya lalu dikasih tambahan nama yang mengingat Allah. Nah, itu ditambahkan karena susah mengganti akte kelahiran sudah dewasa, namanya ditambahkan sebagai nama keseharian. Tapi namanipun yang di akte masih tetap nama lama. Itu juga bisa. Jadi kita sudah memanggil dengan nama baru, bukan dengan nama lama. Itu juga bisa. Kemudian berikutnya pada hari ke-7 Bapak Ibu itu kita disunahkan untuk mencukur rambut bayi. Sudah pernah kita bahas juga nggih? Jadi cukur kalau anak laki-laki semuanya, kalau anak perempuan sebagiannya. Setelah rambutnya dicukur, kemudian rambut yang dicukur ditimbang. Disunahkan untuk berinfak seberat emas atau perak sesuai beratnya rambut bayi tersebut, lalu diinfakkan. Kemudian juga dianjurkan setelah dicukur itu dibaluri. Napa dibaluri niku nggih? Dikasih lumuri, dilumuri minyak wangi asli Za'faron. Ini ada yang mau yang sudah lahiran nggih? Nah, itu dianjurkan setelah dicukur itu pakai minyak wangi Za'faron yang asli, bukan yang buatan, bukan yang kimia buatan. Karena kepala bayi itu sangat sensitif, memerlukan yang alami. Kemudian berikutnya adalah akikah, disembelih di hari ke-7 anak itu. Kalau laki-laki anjurannya 2 kambing atau domba, anak perempuan 1 kambing atau 1 domba. Lalu diajak tetangga-tetangga kenalan makan-makan. Boleh enggak lebih dari 2 kambing? Boleh. Boleh enggak sapi? Boleh.
Tapi anjuran yang utama adalah kambing atau domba. Jadi tambahnya sapi, boleh ya Dek ya? Boleh ya? Boleh. Tambahannya unta boleh enggak? Boleh kalau punya. Tapi nggak usah menyusahkan diri, minimal 2 tadi ya, 1 kambing atau domba untuk anak perempuan dan 2 kambing atau domba untuk anak laki-laki. Nonton. Niku masalah akikoh. Kemudian akikoh ini gunanya apa? Banyak. 3 diantaranya itu untuk memberitahukan, i'lan kepada warga bahwa ini anak sah, bapaknya ini, ibunya ini. Nah, itu untuk pengumuman. Yang kedua, agar memupuk rasa kedermawanan pada diri orang tuanya. Oh, saya ini diberi karunia anak. Yakin yang ngasih rizki Allah, yakin yang akan menjamin rizkinya Allah, maka kita keluarkan tadi menyembelih kambing, domba, bagian dari keyakinan kita kepada Allah, rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian kalau orang-orang non-Islam waktu itu orang kafir menyembelih juga, lalu membaluri rambut dengan darah. Maka kita melakukannya dengan yang baik, yaitu dengan minyak wangi za'faron. Kalau nggak ada ya ganti yang lain boleh. Kemudian ini juga bagian dari syiar Islam. Jadi ini menunjukkan bahwa kita ini muslim, maka muslim melakukan akikah. Serta bagian dari melaksanakan perintah Allah agar anak kita tidak tergadai. Salah satunya itu adalah ketika anak itu tidak bisa membantu orang tuanya gara-gara belum diakikohi. Karena kalau anak ini sudah kita akikohi, maka insya Allah anak ini bisa membantu orang tuanya kelak di akhirat. Lalu apalagi tugas orang tua pada hari ke-7? Kalau memungkinkan mengkhitan anak hari ke-7. Tapi yang wajib itu kapan Bapak Ibu? Saat anak menginjak usia baligh. Makanya daripada sudah gede baru dikhitan, biasanya loro. Terus sakit dan lebih lama sembuhnya, maka boleh mengkhitannya di hari ke-7 seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh juga sebelum baligh, usia TK atau kelas 1 SD, atau mungkin 5 tahun anaknya sudah berani, boleh. Karena biasanya khitan di masa kecil lebih cepat sembuhnya, lebih cepat sembuhnya, terus lebih mudah dilupakan ya. Kalau ditanya anak-anak kecil itu, kemen pas khitan kelingan ora. Waktu khitan mungkin waktu sakit nangis, tapi waktu ditanya kalau sudah punya ingatan tuh nggak ingat. Pokoknya tahu-tahu sudah dikhitan gitu aja. Sehingga itu menjadikan anak sudah melaksanakan perintah khitan sebelum dia dewasa. Kemudian hal-hal lain yang penting lagi pada hari ke-7 Bapak Ibu adalah tadi menjadikan anak ini, kalau ini kan sudah hari pertama kemudian anak ini kita akrabkan dengan hal-hal yang baik. Umpamanya kita bacakan doa. Kalau Bapak Ibu, kalau ada bayi masih kecil, doanya nopo? Doa untuk bayi nopo? Alhamdulillah, niku rasa puji. Kalau ndongake bayi yang masih kecil pripun? Doanya gimana? Umpamanya bayinya suka nangis,
Rasul memberi contoh, doakan dengan doa Rasul kepada cucu-cucunya yang masih bayi. Pripun doanya? U'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainil lamah. Pun hafal dereng? Tanglet sing pun hafal. Sing pun hafal sinten? Wah, mungkin teng grup dibagi mawon nggih, mungkin saya usul di grup kita bagi. Jadi kalau ada anak kita kok suka nangis atau anak kita kok kelihatan nggak tenang, masih kecil, bahkan ini boleh sampai ketika anak belum balik. Tadi di anak-anak yang tadi 2 tahun, 3 tahun boleh kita doakan. Bahkan anak saya yang 6 tahun pun masih saya doakan dengan doa ini. U'idzuka bikalimatillahi tammah dan seterusnya. Juga doanya Rasul kepada kepada Ibnu Abbas, yaitu boleh doanya itu, yaitu Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil dan semisalnya. Kemudian yang juga dianjurkan Bapak Ibu, meskipun anak masih kecil, adalah kita talqin dengan kalimat-kalimat thayyibah. Jadi kita bacakan biar anak itu mendengar kalimat-kalimat yang baik. Contohnya nopo contohnya? Contohnya la ilaha illallah. Nanti ada bab khusus yang kita membahas ini. Jadi contohnya adalah ucapkan la ilaha illallah sekitar 7 kali agar anak ingat dengan kalimat itu. Atau yang lainnya lagi, Masya Allah atau Subhanallah, Alhamdulillah, maupun membacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, anak masih kecil, ngomongnya belum bisa, paling juga guyu. Nah, bacakan Quran, Al-Fatihah, Qulhu, Al-Falaq, An-Nas. Nah, tadi kita tahsin menggunakan surat An-Naba. Pun hafal dereng An-Naba? Di bulan baleni masa nggih dereng hafal? Diulang-ulang piyambak di rumah nggih. Jadi lama-lama insya Allah hafal, 1 pekan tambah 1 ayat. Nah, kalau jenengan punya anak kecil atau bayi atau cucu atau tetangga punya anak, datang dapat pahala bacakan Al-Fatihah atau sejumlah ayat Quran kepada anak kecil tersebut. Ngoten nggih. Dados ini adalah pembahasan tentang kewajiban orang tua di hari ke-7. Insya Allah kita akan lanjutkan bagaimana mendidik anak sampai menyapihnya, mendidik anak sampai menyapihnya hingga usia 2 tahun. Insya Allah kita bahas pekan depan. Demikian, mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.